Saya yakin kalau semua orang sadar dengan ini, sadar aja dulu. Walaupun belum berjumpa dengan dia, belum melihat dia, belum menyaksikan dia, jangan sampai ke situ. Kesadaran ini saja sebetulnya sudah membuat kita pasti akan selalu waspada dalam hidup. Makanya ketika Nabi Muhammad sedang melakukan dakwah di Taif, dan kemudian setelah selesai beliau memberikan ilmu yang luar biasa, balasannya apa? Beliau dilempari oleh orang-orang di situ sampai kakinya berdarah, sendal jepitnya berdarah-darah. Mungkin Nabi Muhammad saat itu juga sempat terperanjat. Aku berbuat kebaikan saja balasannya seperti ini, bagaimana kalau aku berbuat kejahatan? Tapi saat beliau sedang bicara seperti di dalam dirinya, turunlah ayat yang luar biasa. Wa ma romaita in romaita walakin Allah roma. Hai Muhammad, sesungguhnya yang melempar itu bukan dia, tapi yang melempar adalah aku. Yang melempar bukan dia, yang melempar aku, kata Allah. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad langsung tertunduk dan mengatakan, kalau itu adalah engkau, bagaimana aku bisa menolak semua itu? Dan aku yakin Kau menghadirkan orang-orang semacam ini hanya untuk membuat agar aku menjadi kuat, menjadi hebat. Inilah caramu untuk menguatkan aku, dan aku tidak mau menolak semua itu. Bahkan ketika beliau berdoa, doanya luar biasa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, mereka memperlakukan itu kepadaku semata-mata karena mereka tidak tahu betapa berharganya ilmu ini. Cuman mereka masih dibungkus oleh apa? Oleh paradigma, oleh doktrin, sehingga ketika ada yang baru pasti akan menganggap itu asing, walaupun itu kebenaran. Makanya kenapa air liur anjing itu secara syar'i itu dikatakan haram, dan anjing itu selalu menggonggong pada saat ada orang asing. Begitu ada yang asing, pasti menggonggong. Sebetulnya itu simbolik. Hakikatnya, siapapun yang suka menggonggong lewat mulutnya saat ada yang baru, ada ilmu baru, ada yang asing bagi dirinya, dia tidak menerimanya, malah justru menggonggongnya. Bilang ini, bilang itu, menghujat, merendahkan. Itulah kebanyakan manusia yang dangkal pengetahuannya. Belum nyampe, tidak belajar, tetapi gampang menilai orang. Padahal habis setiap sholat yang dia baca apa? Maliki yaumiddin. Pasti tiap sholat baca itu. Hanya engkau yang berhak menghukum, hanya engkau yang berhak membalas. Tapi dia menjustifikasi, menghukumi orang berdasarkan pengetahuan sempitnya. Itulah yang namanya kebohongan. Dan memang orang yang menderita penyakit kulit, penyakit kedangkalan, kerjanya memang begitu, merasa paling benar, dan semua orang di luar diri yang berbeda dengan dia salah. Makanya kemana-mana menggonggong. Orang yang semacam itu tidak bisa ditolong, karena yang bisa ditolong hanya mereka yang tahu. Kalau mereka tidak tahu, mereka yang tidak tahu, tapi mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu, sok tahu, tidak mau tahu, kemana-mana ngomong seperti yang paling tahu. Paling yang disampaikan cuman ilmu cek jeung cenah, nu beja dibejakeun deui, nu cenah dicenahkeun deui, ya. Hasilnya apa? Meureun. Tapi percaya diri kalau berbicara, gak ngalamin, tetapi berani menyampaikan sesuatu pada orang lain seakan-akan dia sudah sampai. Itulah bahayanya penyakit kulit itu. Penyakit kulit. Dan penyakit kulit itu biasanya menular. Penyakit kulit itu biasanya alergi. Alergi terhadap perbedaan. Makanya perhatikan ya, yang masih alergi terhadap perbedaan, tidak bisa menerima perbedaan, kudu sarua wae. Makanya kemana-mana pakai seragam. Sudah jelas kita ini berbeda,
golongan darah berbeda, wajah kita berbeda, tipe otak kita berbeda, lahir di hari yang berbeda, bentuk wajah berbeda, datang ke sini untuk menyelesaikan karma yang berbeda, tugas yang berbeda, diseragamkan. Makanya ngaji di tempat saya gak perlu pakai seragam. Saya lihat warna-warni. Inilah cerminan semesta perbedaan. Asik kan tuh, ada yang baju hitam, batik putih. Saya tidak bisa sebut semuanya ya, tapi yang jelas nih beda. Justru disinilah kita belajar menerima dan menghargai bahwa orang lain berbeda. Keren nggak kalau gitu? Itulah hidup yang sebenarnya. Kalau semua harus sama kan repot. Begitu orang lain berbeda harus sama, repot. Itu sudah melanggar hukum alam, karena yang menciptakan perbedaan itu adalah semesta sendiri, Allah sendiri.